juga bisa benerin Magicom. Hehehe, nggak semuanya yang ada aliran listrik itu pekerjaan anak IT. Password wifi masih oke, HP lemah bisa diusahakan. Lah, ngehack Instagram, benerin Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fabian Rohim. Untuk kesempatan pada kali ini, saya ingin menunjukkan sebuah proyek algoritma yang sudah saya buat dengan judul Algoritma Pengambilan Mata Kuliah dengan Validasi Prasyarat Menggunakan SQL. Nah, di sini saya akan mensimulasikan langsung bagaimana mahasiswa dalam mengambil mata kuliah dengan memperhatikan prasyarat agar supaya mahasiswa dalam mengambil mata kuliah ini bisa terstruktur secara baik. Di mana secara sederhana, algoritma pengambil mata kuliah berbasis prasyarat adalah proses validasi berjenjang, di mana logika ini memastikan bahwa seorang mahasiswa tidak bisa mengambil mata kuliah B sebelum dia menyelesaikan mata kuliah A. Dan tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk meminimalkan kesalahan mahasiswa dalam menyusun rencana studi mereka. Dengan adanya validasi otomatis, mahasiswa dapat dipastikan mengambil mata kuliah sesuai dengan alur kurikulum yang tepat, sehingga mahasiswa dapat menghindari terjadinya kesalahan pengambilan mata kuliah yang berpotensi menghambat kelulusan mereka di masa mendatang. Lantas, bagaimana sistem ini bekerja secara teknis? Mari kita lihat visualisasi algoritmanya berikut ini. Oke, mari kita lihat alur kerja sistem ini melalui diagram alir atau flowchart yang sudah saya buat. Nah, proses awal dimulai dari titik mulai, di mana mahasiswa diarahkan untuk melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun mereka masing-masing. Nah, kemudian masuk ke pemilihan mata kuliah. Setelah berhasil masuk, sistem akan menampilkan daftar mata kuliah yang tersedia. Nah, di sini ini tampilan daftar MK ini, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang ingin mereka ambil. Dan kemudian kita masuk ke validasi kuota. Nah, validasi kuota, prasyarat, dan jadwal. Nah, ini adalah bagian krusialnya. Setelah mata kuliah dipilih, sistem tidak langsung menyimpannya. Algoritma akan melakukan validasi terlebih dahulu yang meliputi pengecekan kuota kelas, pengecekan bentrok jadwal, hingga pengecekan prasyarat mata kuliah. Kemudian di sini masuk ke keputusan logika, di mana sistem kemudian akan bertanya apakah valid. Jika tidak, maka pilihan tersebut akan ditolak dan mahasiswa diminta untuk memilih kembali mata kuliah yang sesuai. Dan jika iya, artinya semua syarat terpenuhi, maka data akan otomatis disimpan ke database dan kemudian selesai. Setelah data tersimpan dan sistem memberikan konfirmasi, maka proses pengisian KRS pun dinyatakan selesai. Oke, agar lebih memahami bagaimana alur tadi bekerja dalam sebuah sistem nyata, sekarang saya akan memvisualisasikan langsung implementasi program yang telah saya bangun. Di sini kita akan melihat langsung bagaimana algoritma memberikan respon ketika seorang mahasiswa mencoba mengambil mata kuliah yang belum memenuhi prasyarat. Nah, kita coba dengan skenario pertama, yaitu mahasiswa dengan NIM M001 ingin mengambil mata kuliah MK003. Nah, langkah pertama yaitu kita ngecek terlebih dahulu apakah mahasiswa ini sudah memenuhi prasyarat atau belum. Nah, jika sudah, maka tidak akan muncul pesan gagal. Jika belum, akan muncul pesan gagal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita cek langsung saja. Nah, di sini muncul pesan gagal prasyarat belum dipenuhi. Nah, kenapa kok belum dipenuhi? Kita cek lagi. Alasan kenapa kok MK003 ini belum terpenuhi? Kita cek terlebih dahulu. Alasannya kenapa? Oke, kita jalankan. Nah, di sini muncul prasyarat MK002. Nah, artinya mahasiswa ini tidak bisa mengambil mata kuliah MK003 sebelum dia mengambil mata kuliah MK002. Nah, jadi supaya mahasiswa ini bisa mengambil MK003, kita harus mengambil MK002 terlebih dahulu. Nah, ini kita cara pengambilannya. Kemudian kita jalankan. Nah, berhasil. Kita cek terlebih dahulu apakah benar mahasiswa M001 ini berhasil mengambil MK02 atau belum. Kita cek seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, selesai. Muncul di sini kan M001 itu sudah bisa mengambil MK002. Nah, artinya apa? Sekarang MK003 sudah bisa diambil karena mahasiswa M01 sudah mengambil MK002. Nah, yuk mari kita ambil mata kuliah MK003. Kita ambil, kita jalankan. Berhasil. Kita cek lagi. Jalankan. Berhasil, kan? Mahasiswa M001 sudah bisa mengambil mata kuliah MK003 dan juga MK002. Nah, berarti prasyarat yang tadinya belum bisa memenuhi sekarang sudah bisa terpenuhi. Nah, lantas bagaimana ketika mahasiswa ingin membatalkan kuliah, ingin membatalkan pengambilan KRS?
Itu bagaimana caranya? Nah, ini saya praktekkan di sini. Jadi ketika mahasiswa M001 ini ingin membatalkan mata kuliah MK003, caranya bagaimana? Seperti ini. Kemudian kita jalankan. Oke, sukses. Kita cek lagi. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah terhapus kan, MK03 ini sudah terhapus dari tabel pemilihan mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa M001. Nah, jadi kurang lebihnya algoritma yang sudah saya simulasikan tadi dapat kita simpulkan bahwa penerapan algoritma prasyarat ini berfungsi sebagai filter yang sangat akurat. Hal ini tidak hanya mempermudah pihak administrasi, tetapi juga memberikan kepastian bagi mahasiswa agar proses studinya tetap berjalan sesuai dengan jalur yang benar. Demikian Pak pemaparan saya mengenai logika dan implementasi algoritma pengambilan mata kuliah berbasis prasyarat. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya sistem validasi dalam dunia akademis. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Fabio Rohim pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.